Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Riki Yusuf Victor. Ya, pertemuan kali ini kita sudah masuk di part kelima pembahasan soal pedagogik matematika ya Bapak ya, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini saya pilah-pilah soalnya sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak ya. Saya tidak menyangka, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menonton ya. Part 1 itu sudah hampir 500 yang nonton ya Bapak Ibu ya. Saya harap part 2, 3, 4 dan yang sekarang part kelima itu juga makin banyak yang nonton, dan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam persiapan menghadapi tesnya ya Bapak Ibu ya. Semoga pretesnya lulus dan Bapak Ibu semua bisa menjadi mengikuti PPG dengan baik ya Bapak Ibu ya. Baiklah, seperti biasa, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, seperti biasa saya akan menampilkan terlebih dahulu soalnya ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa kita ada 8 soal. Silakan Bapak Ibu yang ingin menulis atau men-screenshot ya, saya berikan waktunya, di stop saja videonya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tidak membuat PDF-nya ya, karena masih acak-acakan soalnya, maka saya rapikan di YouTube aja. Jadi Bapak Ibu tinggal screenshot aja ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak membuat PDF-nya. Udah banyak inbox ke saya ya Bapak Ibu ya, dan yang komen. Jadi seperti itu jawaban saya. Silakan, ini soal yang pertama. Lalu ini soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan yang terakhir soal yang ke-8. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita akan bahas satu persatu soalnya. Saya akan baca soal dan pilihan gandanya terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya pembahasannya tidak terlalu panjang karena khawatir nanti videonya terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Saya singkat saja menjawabnya dan ringkas saja. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk nomor 1. Dalam sebuah pembelajaran terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang membedakan sebuah relasi yang merupakan sebuah fungsi dan relasi yang bukan merupakan fungsi. Tindakan guru yang paling tepat untuk membantu siswa tersebut ialah: A. Meminta siswa menghafal konsep relasi dan fungsi. B. Meminta siswa untuk membaca kembali buku yang dimiliki. C. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. D. Menjelaskan kembali tentang definisi relasi dan fungsi. Memberikan contoh-contoh relasi yang merupakan fungsi dan contoh-contoh relasi yang bukan fungsi. Di sini kan siswanya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tentang membedakan sebuah relasi ya dan relasi yang bukan fungsi. Nah, di sini berarti jawabannya itu adalah contoh. Kita memberikan contohnya, mana yang relasi fungsi, mana yang relasi bukan fungsi ya. Nih contoh-contoh ini ya. Maka ini jawabannya adalah yang E. Ini menurut saya Bapak ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Nomor 2, di pembelajaran terdapat masalah siswa kesulitan dalam menentukan jarak titik ke garis dalam ruang dimensi 3. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran langsung berbantuan alat peraga. Tujuan yang paling sesuai untuk penelitian tersebut adalah: A. Mendeskripsikan pembelajaran langsung berbantuan alat peraga yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam menentukan jarak titik ke garis. B. Mendeskripsikan kesulitan pembelajaran langsung berbantuan alat peraga pada materi menentukan jarak titik ke garis.
C. Mendeskripsikan pembelajaran langsung berbantuan alat peraga yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menentukan jarak titik ke garis. D. Mengetahui presentasi peningkatan prestasi kemampuan siswa dalam menentukan jarak titik ke garis dalam pembelajaran langsung berbantuan alat peraga. E. Mendeskripsikan pembelajaran langsung berbantuan alat peraga yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menentukan jarak titik ke garis. Ini menurut saya ya Bapak ya, ini adalah yang C ya. Kenapa? Karena ini mendeskripsikan. Tadi kan di sini dia terdapat masalah siswa kesulitan menentukan jarak titik garis. Berarti ini kan mendeskripsikan pembelajaran langsung bantuan alat peraga. Tadi dia pakai alat peraga ya, tadi ini alat peraga yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menentukan jarak titik ke garis ya Bapak ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Diketahui judul PTK, penerapan reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7A sampai dengan 1 salah 3. 1. Komunikasi matematis. 2. Reciprocal teaching. 3. Kemampuan matematis. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah A1 dan 2, B3 dan 4, C1 2 3, D1 dan 3, E2 dan 4. Di sini sesuai dengan judul ya. Di sini reciprocal teaching, kemampuan komunikasi matematis. Jadi ini yang wajib ada di daftar pustaka ya. Berarti jawabannya adalah ini 1 dan 2 ya. Ya, 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Pengetahuan dikonstruksi secara aktif oleh individu. 1 ya. 2. Pengetahuan adalah non-objektif, temporer, selalu berubah-ubah dan tidak menentu. 3. Menjadi tahu merupakan proses adaptasi dan pengetahuan bersifat tetap. 4. Pembentukan pengetahuan tidak tergantung persepsi dan aksi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teori konstruktivisme ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Konstruktivisme ini membangun ya Bapak ya. Konstruksi. Oke, nomor 1 yang tidak sesuai. Nomor 1 ini benar ya. Nomor 2 juga benar. Berarti tidak sesuai 3 dan 4. Berarti jawabannya yang C ya Bapak ya. Oke, menurut saya yang C. Kalau Bapak punya jawaban lain silakan, tidak apa-apa, saya menghargai pendapatnya. Tulis saja di kolom komentar ya Bapak ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Jawaban siswa ketika menjawab soal tentukan nilai 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat negatif 2 adalah 3. Tindakan guru untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya dimulai dengan A. Menanyakan kepada siswa alasan menjawab seperti itu. B. Menyarankan untuk belajar lebih di rumah. C. Menegur untuk belajar lebih rajin. D. Memberikan soal lain sejenis dan menjelaskan penyelesaiannya. E. Memberitahu jawaban yang benar. Langkah pertama itu adalah menanyakan alasannya ya Bapak ya. Di sini menurut saya adalah yang A ya, supaya kita tahu mengapa dia menjawab seperti itu dan baru setelah itu kita perbaiki ya kesalahan-kesalahan dari alasan-alasannya tersebut ya Bapak ya. Baik, seperti itu. Lanjut ke nomor 6. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa merasa jenuh dengan model pembelajaran yang diterapkan sehingga siswa terlihat bermalas-malasan mengikuti pelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan pemahaman siswa melalui model pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan motivasi siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran discovery. C. Mengetahui gambaran pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran. Menurut saya yang motivasi ya, karena di sini mereka kan merasa jenuh, butuh kemudian bermalas-malasan, berarti ini mereka butuh motivasi ya. Berarti yang E ya Bapak ya. Ini menurut saya. Kalau Bapak punya jawaban lain silakan, tidak apa-apa ya Bapak ya. Baik, nomor berikutnya. Poin yang paling penting harus ada dalam kajian teori dalam laporan PTK tentang pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan meliputi A. Penjelasan tentang asal-usul penelitian tindakan kelas serta kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. B. Penjelasan mengapa
pembelajaran kooperatif learning CP Jigsaw dapat menyelesaikan masalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep bangunan. C. Penjelasan tentang macam-macam model pembelajaran laba 21 yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep bangunan. D. Penjelasan tentang macam-macam pendekatan dilakukan dalam penelitian tentang kelas materi yang akan diajarkan. E. Penjelasan tentang kurikulum 2013 dan metode kooperatif learning tipe Jigsaw pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Di sini kata kuncinya adalah kooperatif learning tipe Jigsaw ya Bapak ya. Nah, di sini maka jawabannya harus ada tentang ini gitu ya. Kalau untuk yang nomor A itu tidak, kemudian yang C itu tidak, yang D itu tidak, yang E juga ada sih tapi kurang tepat ya kalau misalnya itu jawabannya yang B. Nah, 7 itu jawabannya menurut saya adalah yang B ya. Baik, soal yang terakhir. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. Itu ada di RPP ya Bapak ya. Berarti jawabannya menurut saya adalah yang B ya Bapak ya. Udah deh selesai 8 soal di part kelima ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu silakan di-share ke teman-teman kita. Semoga membantu dalam persiapan untuk menghadapi pretest PPG matematikanya. Dan saya doakan semoga kita semua lulus, amin ya robbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Sekali lagi, jika part kelima ini banyak yang nonton, lebih dari 300 yang nonton, maka saya akan membuat part ke-6, part ke-7 dan seterusnya ya Bapak ya. Lumayan ini kita punya soal banyak, nanti saya pilih-pilih yang sesuai kisi-kisinya ya Bapak ya. Baiklah, sampai di situ dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.